Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian bagi setiap anak-anak Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Apakah saudara rindu setiap hari diberkati melalui channel Renungan ini? Bagi saudara yang belum mensubscribe, silahkan disubscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi saudara dari channel Renungan ini ketika video baru diposting. Dan silahkan di-share video-video renungan di dalam channel Renungan ini saudara untuk memberkati lebih banyak orang. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang kita renungkan dalam 3 seri video ini adalah bagaimana menghadapi masalah dan persoalan yang menghimpit kehidupan kita. Seiring waktu berjalan, hari demi hari berlalu, masalah demi masalah juga pasti akan ada terus. Selagi kita hidup di dunia ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari masalah. Dan masalah dalam kehidupan kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, apapun itu. Tetapi masalah kehidupan kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Karena kalau kita salah menghadapi masalah, maka masalah itu akan benar-benar menjadi masalah. Dan masalah itu akan menjadi lebih besar. Tetapi kalau kita menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka masalah itu sebenarnya bisa menjadi mujizat, saudara. Itu sebabnya sekali lagi masalah saudara bukan masalah yang sedang saudara hadapi. Tapi bagaimana saudara menghadapi masalah saudara. Kalau saat ini hidup saudara dihimpit oleh masalah, yang perlu saudara renungkan, yang perlu saudara belajar adalah bagaimana menghadapi masalah itu. Bukan meratapi masalah itu, tetapi bagaimana cara menghadapi masalah itu dengan benar. Dan di dalam 3 seri video ini, saudara, kita akan belajar dari kehidupan Daud. Daud adalah satu pribadi yang menghadapi masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Ada satu waktu, satu situasi, satu kondisi di mana Daud menghadapi masalah yang begitu beruntun. Dan firman Allah mencatat dia sangat terjepit, tapi dihadapi dengan benar, sehingga malah masalah itu menjadi mujizat. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari 1 Samuel, pasal yang ke-30, ayat 1-6. Saya kembali membaca kepada saudara. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saudara, di ayat yang ke-6 dari konteks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa dan Daud sangat terjepit. Kalau kita melihat ke belakang, saudara, maka kita bisa menemukan bahwa Daud ini menghadapi masalah bertubi-tubi dalam kehidupannya. Sebelumnya, Saul berkali-kali ingin membunuh dia, sehingga dia harus melarikan diri ke orang Filistin, bergabung dengan Filistin. Tetapi saat dia bergabung dengan Filistin dan karirnya menanjak di sana, akhirnya orang-orang Filistin cemburu terhadap Daud, sehingga mereka berkata kepada raja supaya dia diusir, dan akhirnya Daud di PHK dari sana, dipecat dari sana.
Dan pulanglah Daud beserta dengan anak buahnya ke kampung mereka, yaitu ke Ziklag. Saat mereka tiba di Ziklag, betapa terkejutnya mereka, saudara, karena Ziklag sudah dibakar oleh orang Amalek, serta istri dan anak Daud, istri dan anak-anak dari anak buahnya, semuanya ditawan. Sehingga pada waktu itu menangis mengerang-erang mereka, saudara. Dan firman Allah mencatat Daud sangat terjepit, karena setelah mereka melihat itu, anak buah Daud malah marah kepada Daud dan mereka mau melempari Daud. Bayangkan, saudara, bertubi-tubinya masalah yang dihadapi oleh Daud. Baru saja dia di PHK, kampungnya dibakar, istri dan anak-anaknya juga ikut ditawan. Sekarang anak buahnya ingin melempari dia. Jadi wajar kalau firman Allah mencatat bahwa Daud sangat terjepit karena masalah bertubi-tubi menghimpit kehidupannya. Tetapi sekali lagi, saudara, yang akan kita belajar adalah apa reaksi Daud, apa tindakan Daud ketika menghadapi masalah itu. Karena pada akhirnya masalah itu malah menjadi mujizat. Di ayat 18 dan 19 dicatat bahwa akhirnya Daud menyerang orang Amalek, mengalahkan orang Amalek, melepaskan tawanan yang ditawan oleh orang Amalek, membawa semuanya pulang, bahkan rampasan-rampasan pun dibawa pulang. Semuanya masalah terselesaikan karena Daud menghadapi masalah itu dengan benar. Saat dia dijepit oleh masalah, dia hadapi dengan cara yang benar. Sekali lagi, saudara, saat kita menghadapi masalah, masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Karena kalau kita menghadapi dengan benar seperti Daud, maka masalah itu bisa menjadi mujizat. Nah, sekarang kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, di video pertama kita sudah belajar, di mana di ayat 6 itu dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi saat Daud dijepit oleh masalah, hal pertama yang sudah kita belajar, yang dilakukan oleh Daud adalah dia memperkuat iman kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, sangat umum ketika dihimpit oleh masalah, apalagi masalah bertubi-tubi datang, manusia mencari pelarian. Manusia ngambek. Manusia malah jadi ugal-ugalan, saudara. Sehingga masalah yang lebih besar akhirnya terjadi. Seharusnya dalam menghadapi masalah, bagaimana jalan keluar, apa langkah terbaik, tindakan terbaik yang dilakukan, sehingga masalah itu bisa selesai. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud, sehingga masalahnya bisa dia tangani semuanya dengan baik. Di mana hal pertama yang paling inti adalah Daud memperkuat iman kepercayaannya. Saat tidak ada lagi orang yang menguatkan Daud, malah orang terdekatnya sekalipun malah ingin melempari dia. Tindakan yang dia lakukan adalah dia perkuat imannya kepada Tuhan. Itu yang pertama yang sudah kita belajar. Dan hal kedua yang dia lakukan, ayat 7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hal kedua yang dia lakukan, saudara, adalah dia mencari kehendak Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan ketika dia mencari kehendak Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab dia. Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepadanya, silakan kejar mereka. Saat Daud bertanya, apakah harus ku kejar mereka? Dapatkah mereka nanti kususul? Tuhan menjawab, kejarlah. Engkau akan dapat menyusul mereka dan engkau akan melepaskan para tawanan. Jadi yang dia lakukan saat kebingungan, saat sangat terjepit, dia cari kehendak Tuhan. Dia cari jawaban dari Tuhan.
Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Dengar saudara. Kalau dalam masalah yang kita hadapi, kita mencari kehendak Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, dengar. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tidak akan tinggal diam ketika umat-umatnya, ketika anak-anaknya bertanya dan mencari kehendaknya. Tuhan masih berbicara sampai hari ini, saudara. Tuhan masih menyampaikan kehendaknya, bukti dia adalah Allah yang hidup. Dia masih berbicara, tetapi cara dia berbicara, dia gunakan dengan berbagai cara untuk menyampaikan kehendaknya kepada saudara. Dia pasti akan memberi petunjuknya kepada saudara. Dan petunjuk-petunjuknya itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan Alkitab. Artinya saudara bahwa kalau kita bertanya kepada Tuhan, dia pasti akan memberi petunjuk kepada kita. Sebagai bukti dia Allah yang hidup dan peduli kepada kita. Mungkin dia tidak akan berbicara kepada saudara seperti suara seorang manusia. Mungkin dia tidak akan berbicara kepada saudara seperti cara-cara yang saudara inginkan. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk berbicara dan menyampaikan kehendaknya kepada saudara. Dia punya banyak cara untuk memberi petunjuk kepada saudara ketika saudara cari kehendak Tuhan dalam masalah yang saudara hadapi. Sekali lagi saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia mencari kehendak Tuhan. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah, saudara bingung, saudara terjepit, cari kehendak Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan dan dia pasti akan memberi jawaban kepada saudara. Jadi di akhir video kedua ini saudara, saya mau menegaskan bahwa saat saudara terjepit, perkuat iman saudara kepada Tuhan. Saat saudara terjepit, bertanyalah, cari kehendak Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Cari jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi petunjuk. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Cari kehendak Tuhan dalam segala masalah yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kembali kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa hal kedua yang dilakukan oleh Daud saat dia terjepit dalam masalah, dia mencari kehendak Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dan kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam masalah apapun yang kami alami, kami akan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap